referensi yang terpercaya. Nah, sekarang kita mau cek reputasinya. Nah, kenapa dicek reputasinya? Karena kalau sumbernya bereputasi biasanya artikel-artikel yang terpublikasi di tempat-tempat bereputasi itu seleksinya ketat. Kemudian kenapa kita harus tahu? Karena pasca sudah diwajibkan untuk publikasi. Jadi nanti mau tidak mau mahasiswa pasca itu wajib publikasi. Untuk S2 publikasi jurnal nasional dan S3 itu jurnal internasional bereputasi. Nah, sekarang kemarin kan sudah ada download artikelnya kemarin. Sudah download kemarin artikel. Oke, untuk mengecek kemarin kan sering yang terpercaya dari sumber-sumber yang terpercaya. Nah, sekarang kita cek reputasinya. Di sini maksudnya yang dicek reputasinya itu sumber untuk artikel jurnal. Jadi untuk mengecek artikel jurnal yang terbit di Indonesia, untuk mengeceknya silakan buka sintakemendikbud.go.id, kemudian pilih source, kemudian pilihnya jurnal. Kalau buku jelas, kalau buku itu cukup dilihat ada tidak ISBN-nya. Nah, sekarang muncul seperti ini. Nah, di bagian kolom pencarian ini tinggal dimasukkan nama jurnalnya. Jadi misalnya, saya cari dulu artikel. Oke, ini ada artikel berbahasa Indonesia. Nah, kita mau cek ini bagaimana reputasinya, reputasi jurnalnya. Jadi yang di copy itu nama jurnalnya. Jadi silakan cari nama jurnalnya, biasa ada di bagian atas, bisa juga di bagian sini, di bagian bawah. Nah, kalau bisa juga gunakan ini identitasnya ISSN-nya atau EISSN atau PISSN. Tinggal masukkan nama jurnalnya, kemudian enter. Nah, kebetulan ini dia Sinta 5, artinya saya lupa kalau di Kemendikbud ini membagi mengklasifikasikan jurnal menjadi 6, Sinta 1, 2, 3, dan sampai 6. Sinta 1 ini untuk jurnal-jurnal bereputasi dan terindeks di Scopus. Nah, otomatis kalau sudah masuk di Scopus, masuk di Sinta 1. Kemudian Sinta 2 dan sampai Sinta 6 ini berdasarkan skor akreditasi dari jurnalnya. Jadi semakin rendah Sintanya, semakin bagus. Nah, ini dia Sinta 5. Nah, biasanya kalau misalnya kita cek dan tidak ada, ya kalau kalau bisa cari yang lain, yang artikel sejenis. Usahakan masuk di Sinta 5 referensinya, referensi yang digunakan. Begitupun nanti untuk publikasi, nanti usahakan ya di Sinta 2 lah, Sinta 4 lah paling rendah. Jadi yang dicari itu bukan judul artikel, tapi judul nama jurnalnya yang dicari. Ini Sinta. Jadi misalnya nanti mau ngecek untuk
uh, artikelnya, yang dicek nama jurnalnya. Nah, ini untuk jurnal nasional. Untuk jurnal internasional yang diakui Kemendikbud itu kan Scopus. Nah, Scopus bisa langsung cek di Scopus juga. Nah, ini bisa langsung cari di Scopus. Kalau misalnya dapat, cari dulu. Oke, ini contoh jurnal internasional yang kita mau cek skor Scopusnya. Kalau dilihat di silabus, kalau kita cek di silabus itu kan ada namanya quartile jurnal, H-index, impact factor, gen factor, dan lain-lain. Oh ya, saya lupa tadi. Kalau ini kan ada impact factor dan H-index, ada H5 index. Kalau H-index itu perhitungannya dari seluruh jurnal yang terpublikasi di jurnal ini, ada 18 artikel yang dikutip sebanyak lebih dari 18 kali. Itu perhitungan untuk H-index. Kalau impact factor itu berdasarkan jumlah citasi 2 tahun terakhir dibagi jumlah artikelnya yang terbit di tahun itu. Itu untuk perhitungan H-indeksnya. Jadi seperti ini kan ada 178 citasi, ini munculnya 10. Jadi hanya ada 18 artikel yang dikutip lebih dari 18 kali. Jadi kalau kita cek silabus H-index, itu jumlah citasi dari keseluruhan, perbandingan antara jumlah keseluruhan artikel yang dipublikasi dan berapa banyak artikel yang disitasi. Nah, kalau tadi ini ada kuartil ini untuk jurnal internasional. Di Scopus itu membagi menjadi 4, Q1, Q2, dan Q4. Makanya di sini namanya kuartil, Q1 atau Q. Nah, kalau di Scopus sendiri, di web Scopus itu tidak menjelaskan secara rinci itu kuartil berapa, cuma langsung melihat set skornya. Jadi semakin tinggi set skornya, semakin bagus jurnal tersebut. Artinya jurnalnya banyak, minimal ini banyak yang citasi. Nah, kalau menggunakan di Scopus, ini tinggal masukkan nama jurnalnya, cari manual. Tapi kalau kita pakainya Schema GR, yang sumber datanya langsung dari Scopus, itu tinggal masukkan nama jurnalnya. Misalnya ini tadi, nama jurnal atau ISSN-nya. Ya, keluar dari Scopus. Itu tidak terindeks di Scopus.
Ini tidak ditemukan secara yang lain dulu sebagai contoh. Nah, ini contoh misalnya, ini kita mau cek reputasinya, tinggal copy nama jurnalnya, kemudian di SJR itu ini paste, nah nanti akan muncul seperti ini tinggal klik saja, kemudian yang dilihat untuk artikel di Scopus, kalau di Sinta tadi, kita ngeceknya dia Sinta berapa, kemudian selanjutnya melihat H-indeksnya. Nah, saya untuk jurnal internasional, yang dicek di Cimago JR atau Scopus, pertama lihat dia Q berapa. Lihat di Q berapa. Biasanya untuk jurnal internasional itu, mereka nama satu jurnal, misalnya jurnal komputer dan biologi medicine, tapi skop penelitiannya itu mereka bagi lagi. Jadi seperti ini ada komputer science aplikasi, health informatik. Nah, disesuaikan dengan judul artikel yang di-download. Kira-kira dia masuknya di mana. Kemudian nanti diambil kesimpulan dia Q berapa. Tapi ini sebenarnya Q satu semua. Kemudian baru lihat H-indeksnya. Artinya H-indeks ini seberapa banyak artikel yang dikutip lebih dari 102 kali. Karena semakin banyak yang mengutip, artinya semakin banyak yang percaya dengan tulisan itu. Itu dasarnya mengapa yang dijadikan patokan itu pertama, selanjutnya itu H-indeksnya. Kuartil ini rankingan berdasarkan uh, akreditasi yang disusun oleh Scopus. Kalau Sinta, Kemendikbud yang menyusun badan akreditasinya, jadi mereka bagi Sinta 1 sampai Sinta 6. Tapi kalau Sinta 1 otomatis Scopus semua. Masuk. Nah, biasanya kelemahannya skema GJR ini update-nya lambat. Kalau di Scopus langsung muncul biasanya. Cuman kalau mau dicari spesifik nama jurnalnya, selama kalau cek satu-satu. Itu pun yang bisa dicari itu berdasarkan subjek area. Jadi modelnya seperti di Scopus, makanya kebanyakan orang ngeceknya melalui SJR. Kalau SJR bisa mencari spesifik ke nama jurnalnya. Nanti kalau tidak ada dan yakin bahwa artikelnya bereputasi, bisa langsung cari di Scopus. Tapi saya pakai ini saja, SJR. Jadi nanti artikel-artikel yang di-download, kalau yang dari Save Direct itu biasanya sudah masuk di Scopus.
Jadi untuk kuartil memilih jurnal dan menentukan kualitas dari jurnal. Untuk jurnal nasional ceknya di Sinta, untuk jurnal internasional cek di Cimago JR, bisa juga langsung di Scopus, cuma agak ribet pengecekannya, jadi lebih baik di SJR saja. Jadi nanti tugas satunya ini, nanti ada tugas satu, tapi kayaknya nanti digabung dengan tugas terakhir, eh, cari artikel, kemudian menentukan kuartil jurnal dan high indexnya. Nah, oke, kalau misalnya tidak ada mau ditanyakan tentang bagaimana mengecek jurnal yang bereputasi atau tidak, kita lanjut ke bagian untuk pertemuan kedua ini. Ada yang mau ditanyakan? Tapi Saya, Pak. silakan. Mengenai tadi kan ada H-index, impact factor, sama gain factor, Pak. Kan impact factor sama index factornya sudah ada, tapi itu yang kuartil, Pak, tadi. Bagaimana caranya kita tahu tentang kuartil? Kuartil ini rankingan yang dibikin oleh Scopus. Hitungannya kuis 1 itu, jadi dia hitungannya gini, kuis 1 itu top 25%. Jadi misalnya kalau ada, untuk misalnya ada 1000 artikel, 1000 jurnal, artinya top 25%. Jadi jumlahnya akan beda, bisa saja beda karena tiap tahun pasti ada jurnal yang keluar dari Scopus, ada yang masuk. Jadi kuis 1 itu top 25, kuis 2 lowernya lagi, kuis 4 sampai kuis 4 lower 25%. Gitu pembagiannya kalau di kuis 1 berdasarkan skornya itu berdasarkan ini, H index rata-rata dihitung biasanya melihat H indeksnya, kemudian ada, saya lupa instrumen, yang jelas ada kayak instrumen akreditasinya. Kalau memenuhi semua baru masuk di Q1, Q2, dan sama juga di Sinta. Kalau memenuhi standar akreditasinya, dia masuk di Sinta. Mungkin paling tinggi di Indonesia yang tidak masuk Scopus itu Sinta 2. Nah, kalau sudah di Sinta 1, otomatis masuk di Scopus. Jadi banyak yang baru masuk. Jadi kalau dicek di Cimago JR, itu sudah muncul. Ada terus kita bicara ini. Yes. Oh, ini ada. Makanya kalau di skema GR itu untuk arti apa, jurnal-jurnal baru biasanya nggak muncul, kalau di cek langsung Scopus itu langsung muncul biasanya. Cuman di skema GR itu, sorry, di Scopus itu beda beda tampilan view-nya. Jadi orang kan biasanya lihat dia view berapa. Oh, ini ada dong. Sudah muncul ternyata. Dia Q3. Kalau Q4 lower 25%. Jadi
25% dari keseluruhan ranking terbawah. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan sudah dijelaskan tentang beberapa kategori, baik itu Sinta ataupun Scopus. Pertanyaan saya, untuk penyusunan tesis, kita memilih jurnal sebagai referensi, apakah ada kriteria tertentu yang disarankan, misalnya minimal Scopus berapa atau Sinta berapa, dan apakah nanti akan terdeteksi misalnya kita mengambil misalnya Sinta 2, seperti itu. Oh ya, kalau masalah terdeteksinya, sumber referensinya dari mana bisa dideteksi. Sekarang ada aplikasinya. Kemarin yang saya kasih lihat, kayaknya kemarin saya share gini. Tuh, connected paper itu bisa nanti, kalau misalnya tulisan kita dipublikasi, nanti ketahuan sumber papernya ini, referensinya dari mana. Ada juga sebenarnya aplikasinya yang bisa ngecek bahwa referensi yang kita gunakan itu ada hubungannya tidak dengan tulisannya kita. Oke, kalau misalnya untuk aturan, di aturan tertulis itu tidak ada, cuman yang ada aturan menggunakan referensi terbaru. Jadi yang diatur itu tahun referensinya. Jadi misalnya artikel-artikel yang tahun 5 tahun terakhir itu yang disarankan untuk digunakan, kecuali untuk referensi artikel buku yang tidak ada terbitan terbarunya, bisa menggunakan tonton yang lama. Kalau aturannya misalnya harus kui berapa, yang saya baca di panduan itu kayaknya tidak ada aturan itu. Cuman mungkin pembimbingnya nanti, satu pembimbingnya suruh minimal 10 artikel internasional, kemudian artikel Sinta berapa. Nah, sebenarnya tergantung pembimbingnya nanti, kalau itu aturannya. Kalau aturan tertulis tidak ada. Jadi silakan pakai yang dirasa bisa digunakan dan disetujui oleh pembimbingnya. Saya yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita pindah ke bagian untuk ini. Pertama, membuat akun Google Scholar. Membuat akun Google Scholar sekarang sudah tidak bisa kecuali menggunakan email institusi. Jadi misalnya gini, emailnya ac.id atau sk.id. Kalau misalnya ada email sekolahnya, bisa digunakan untuk mendaftar Google Scholar. Kenapa ini? Kenapa disarankan untuk daftar? Supaya nanti ketahuan siapa saja orang yang mensitasi tulisannya kita. Jadi ketahuan lewat Google Scholar. Walaupun yang jelas dia terupload ke internet, nanti ketahuan, oh orang ini mensitasi tulisannya kita. Makanya disarankan ini mendaftar akun Google Scholar. Tapi sekarang udah bisa pakai Gmail, dulu bisa pakai Gmail, sekarang harus menggunakan email institusi. Kemudian ini mendaftar akun Perpusnas. Mendaftar akun Perpusnas nanti silahkan daftar sendiri karena prosesnya agak panjang. Kenapa disuruh daftar? Untuk mengakses e-resource Perpusnas. Ini kemarin sudah di-share ya. Oke. Kenapa disarankan? Karena kemarin kan kita sharing gimana caranya untuk download dari ScienceDirect secara ilegalnya. Nah, kalau dari Perpusnas, ini bisa kita download secara legal. ScienceDirect ini masih berlangganan.
Cuman biasa kekurangannya biasa nggak bisa, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Nah, solusinya kalau nggak bisa di-download ya lewat SK Hub kemarin. Nah, nanti silakan daftar keanggotaan Perpusnas di sini. Aduh, maaf. Untuk akses ini resource Perpusnas. Jadi silakan dimanfaatkan. Yang ini di HP juga ada sebenarnya aplikasinya, cuman di HP itu formatnya dia pinjam meminjam, jadi kita tidak bisa download, hanya bisa minjam buku. Oh ya, pastikan tidak lupa nomor keanggotaan sama passwordnya, karena untuk saat ini saya sudah coba beberapa kali untuk reset password, itu sudah tidak bisa. Jadi kalau misalnya kita lupa password, kita tidak bisa reset. Kemudian ini KTP, nick-nya, itu kalau sudah digunakan kita tidak bisa daftar lagi. Jadi ya solusinya gunakan gunakan nick keluarganya yang lain. Jadi nanti silakan daftar di sini, kemudian akses atau download artikel dan buku lewat e-resource Perpusnas. Ini yang dilanggankan, jadi ada beberapa buku yang bisa kita download secara gratis dan legal. Makanya disarankan membuat akun Perpusnas. Ini biar menghemat waktu, nanti silakan daftar sendiri. Kalau ada masalah, silakan sharing di grup, nanti kita cari solusinya. Oke, di sini selanjutnya ini ada memanfaatkan Google Translate. Tapi terlalu mainstream pakai Google Translate untuk biasanya translate di mana Ki? Artikel tak? Tapi biasa translate di mana Ki? Sebenarnya kalau translate di Word juga ada. Cuman kalau aplikasi bajakan itu biasa tidak mau. Ada yang mau, ada yang tidak. Makanya ada di sini untuk pengecekan mentranslate Docs. tulisannya kita. Ya. Kalau translate-nya pakai Microsoft itu by engine-nya Bing Translate. Biasanya lebih bagus. Nah, cuma karena yang bisa diakses secara gratis itu Google Translate juga lumayan bagus. Nah, makanya di sini ada materi bagaimana memanfaatkan Google Translate. Tapi kayaknya saya ganti saja, jadi kita memanfaatkan Google Dokumen. Karena kalau Google Translate ada artikel, kalau ada artikel kita translate-nya satu-satu kalau gunakan Google Translate. Sharing. Oke, jadi gini, kalau misalnya sudah download artikel, misalnya teman-teman sudah download artikel, kalau kita gunakan Google Translate kan kopinya satu-satu. Nah, kalau di Google Dokumen, tinggal upload filenya. Nah, setelah terupload seperti ini, kita buka, kemudian klik buka dengan Google Dokumen.
buka dengan Google Dokumen. Ini kan file, tadinya file PDF, kita buka Google Dokumen, dia sebagai formatnya langsung Google Dokumen. Setelah itu silakan klik alat, kemudian terjemahkan dokumen. Nanti tinggal pilih bahasanya. Dan terjemahkan. Ini sudah tertranslate semua. Jadi tidak setengah mati lagi nanti untuk mentranslate artikel. Begitupun sebaliknya, misalnya kita ada artikel, nih, misalnya nanti kita artikelnya berbahasa Indonesia mau ditranslate ke bahasa Inggris. Jadi ini kan kalau format, ini kan format dokumen, format doc dari Microsoft Word. Ini kalau kita klik ini tidak ada terjemahannya, translate-nya. Beda kalau format Google Dokumen seperti ini, kita klik alat, ada terjemahkan dokumen. Nah, kalau kita mau mentranslate, ubah dulu ke format Google Dokumen. Jadi tinggal klik file, kemudian simpan sebagai Google Dokumen. Ini kemudian rubah simpan sebagai Google Dokumen. Setelah itu lambatnya. Setelah itu baru klik alat, kemudian terjemahkan dokumen. Ini baru muncul. Kemudian pilih bahasa Inggris. Bahasa Inggris, kemudian terjemahkan. Jadi ini sudah. Nah, ada yang bilang biasanya berantakan kalau dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia pasti ada berantakan. Ada mungkin kata-kata yang tidak bisa ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, makanya kita harus cek satu-satu. Untuk yang berbahasa Inggris, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, saya sarankan install ke Grammarly untuk mengecek grammarnya kita. Jadi kita gunakan Grammarly untuk mengecek apakah ini ada grammar yang tidak tersusun secara rapi. Bedanya kalau misalnya akun premium sama akun biasa, cuman beda ini saja. Dia tidak bisa kita pilih domainnya. Hanya bisa general, tapi itu general sama ini tidak bisa pilih intentnya.
grammar bahasa Inggrisnya. Jadi translate ke bahasa dari Google Dokumen, kemudian dicek pakai Grammarly. Nah, nanti tinggal klik saja. Modules for on Android. Seperti koma, bisa hapus Android. Jadi membantu nanti minimal susun abstraknya pakai ini. Oke, kita lanjut lagi fungsi Google Dokumen. Jadi kita bukan Google Translate, kita memanfaatkan Google Dokumen. Kalau di Google Dokumen, kalau kita biasanya mengetik, yakin pasti ada yang typo. Nah, di Google Dokumen ini ada aplikasi ejaan dan data bahasanya. Jadi tinggal klik yang file Word, misalnya tadi ini file Word, tinggal klik alat, ejaan dan tata bahasa, kemudian periksa ejaan dan tata bahasa. Nanti dicari berdasarkan database-nya Google. Ini kayak gini, ini kan ataupun disarankan ganti maupun. Nah, bisa di skip, tinggal next saja atau abaikan, nanti muncul yang berikutnya. Ini skip komunikai, ini tidak ada S-nya, tinggal klik terima, nanti harus command docs. Kayaknya kalau mau dirubah, proyektor komunikasi terima proyektor abaikan menyampaikan pesan. Jadi misalnya ada yang seperti ini yang tidak ada spasinya, nanti dibantu sama Google Dokumen untuk mengecek. Yang tipe-tipe juga diuji, penelitian merupakan hardware, didefinisikan, dapat harus bahasa Inggris. Efisiensi. Jadi nanti tidak ada lagi tulis tesisnya yang dalam yang tipe-tipe nanti deh. Nah, bisa gunakan ini untuk mengecek tipenya. Kalau saya jujur, pasti ada tipe kalau mengetik. Storyboard harusnya sambung. Validasi. Saya gabung presentasi. Berikan. Install. Jadi jangan percaya 100% sama ini, Dik. Sama Google Dokumen juga. Jadi harus baca. Karena nanti biasanya nama deh suruh rubah. Ini kayak ini Desarantum Febrianti, abaikan. Oke, jadi nanti tidak ada lagi yang tipe. Oh ya, Google Dokumen juga bisa kita gunakan. Pernah dapat artikel atau kita download dulu. Pernah dapat artikel yang lama yang bukan dalam bentuk teks PDF tapi bukan dalam bentuk teks. Kayaknya Anda bisa. Atau ini cari contoh lain saja deh. Misalnya ini dapat artikel yang kita tidak bisa copy.
Atau gini, ini oke, ini ada hasil screenshot. Nah, ini kita mau masukkan ke dalam tesisnya kita. Ini kan tidak bisa di-copy karena dia dalam bentuk gambar. Biasanya artikel lama itu biasanya formatnya seperti ini, PDF, tapi dia dalam bentuk gambar. Nah, silakan klik buka dengan Google Dokumen, nanti otomatis akan berubah menjadi teks. Bikin setengah mati mengetik lagi. Atau misalnya dapat buku, foto saja bukunya, kemudian masukkan ke Google Dokumen. Tapi sarannya itu harus pakai harus format PDF yang bisa dibuka seperti ini, hanya format PDF. Kalau image, convert dulu ke dalam bentuk convert dulu ke dalam bentuk PDF. Pakai misalnya I love PDF. Nah, misalnya kayak artikel-artikel kayak gini. Ini tinggal dirubah tulisannya. Jadi ada 3 manfaat yang bisa kita manfaatkan untuk Google Dokumen, mentranslate dokumen, mengecek ejian dan tata bahasanya kita, kemudian merubah file image menjadi dalam bentuk teks. Sudah. Start. Apa? Oh, ini bisa dirubah. Oh, yang versi barunya. Ini bisa di-copy yang ini. Tapi kalau dapat yang bisa di-copy, ya solusinya pakai ini, pakai Google Dokumen. Jadi kalau misalnya ada hasil screenshot, silakan merubah ke dalam bentuk PDF, kemudian bukanya pakai Google Dokumen. Sebenarnya kan banyak aplikasi yang lain bisa untuk ini. Pakai Line juga bisa, tinggal dipoto. Bisa langsung di-translate. Oke, fungsi yang terakhir itu, kalau misalnya kita malas mengetik, bisa tinggal gunakan ini. Mana yang muncul ini? Ini ada dikte. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk mengetik kondak. Ini bisa kita manfaatkan sebagai untuk mengetik secara langsung di sini. Nah, kalau misalnya ada yang nggak muncul seperti ini, kalau di sini kan muncul. Kalau klik alat, ada muncul dikte. Kalau di sini, ini tidak ada muncul. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak muncul seperti ini, untuk memunculkan itu, rubah dulu bahasanya ke dalam bahasa Inggris. Jadi contoh misalnya ini file tidak muncul, tinggal klik file, pilih bahasa Inggris, terserah, biar gampang ini. Nah, setelah dipilih bahasanya, belum muncul, silakan reload halamannya. Setelah reload, silakan cek kembali. Belum muncul.
Oh, ini sudah muncul. Dan nanti di sini tinggal rubah. Ini kan ada keterangannya ini English. Nah, tinggal rubah ke dalam bentuk ke dalam bahasa Indonesia, sorry. Mana sih bahasa Indonesia? Jadi nanti tinggal ngomong, nanti otomatis nanti tertulis di sini. Mikrofon yang aktif. Dan udah update. Oke, 1 detik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi ini ada aplikasi lain untuk mentranslate, mirip hasil Google Dokumen, karena engine-nya sama kayaknya pada Google Translate juga. Kekurangannya kalau kita gunakan Google Dokumen, itu biasanya berantakan seperti ini. Kalau gunakan ini, online translator itu biasanya agak lebih rapi sedikit. Jadi nanti terserah yang mana dirasa mudah. Cuman kalau online dokter translator kan agak lambat sih. Mungkin karena gratis atau I don't know. Bisa ini. Nanti tunggu dari bahasanya selesai, nanti pilih bahasa, mau ditranslate ke bahasa apa. Kalau misalnya ini tadi kan bahasa Indonesia, kita mau translate ke bahasa Inggris. Kekurangannya nih, kalau pakai ini online translator, ini lama loadingnya. Sejauh dekat jauh. Indonesia.
Kalau sudah tinggal tunggu dokumennya ditranslate, kemudian download. Dan sudah tertranslate ke dalam bahasa Sunda. Jadi biasanya udah jauh beda tampilan apa yang di sini sama di file aslinya yang ditranslate. Jadi ada dua tadi, bisa pakai Google Dokumen, bisa pakai ini. Kalau yang pakai yang original Microsoft, bisa langsung klik Translate di sini. Yang jadi masalah kalau aplikasinya bajakan kayak ini, bajakan tidak bisa. Jadi yang pakai original, ada bajakan yang bisa, ada yang kebetulan ini kayaknya Office. Cek ini Office berapa? Saya nggak tahu Office berapa ini nggak bisa. Kalau yang kayaknya Office baru yang walaupun bajakan masih bisa kita gunakan untuk men-translate. Menurut saya lebih bagus ini punyanya Bing translate-nya. Oke, jadi sudah ini. Sekarang terakhir, software deteksi publikasi. Ada yang pernah gunakan Turnitin atau dicek tulisannya pakai Turnitin? Ya, lambatnya. Jadi kalau kita baca di silabus, software deteksi publikasi ini sebenarnya banyak. Cuman yang terkenal yang dipakai digunakan ini ada dua, Turnitin dan Authenticated. Ada juga Plagiarism, saya lupa namanya. Nah, dia klaim lebih bagus daripada Turnitin. Authenticated ini kita bisa beli Authenticated ini bisa dibeli perorangan. Harganya lumayan mahal kayaknya. Lumayan mahal kalau Authenticated harganya. Sampai $100 kalau misalnya. Ya, $100 per single manuskrip. Satu artikel yang jumlah katanya 2.500 sama 12 bulan. Lumayan sangat mahal untuk Authenticated. Nah, yang sering digunakan itu Turnitin. Jadi saya sharing dulu. Kalau misalnya nanti ngeceknya Turnitin, pastikan dimanfaatkan filternya. Jadi seperti ini, kita memanfaatkan filternya. Ini exclude quote sama exclude bibliografi. Nah, kenapa
kenapa juga salah satu alasan kenapa disuruh kursus untuk Zotero atau Mendeley nanti penggunaannya, karena kalau tidak menggunakan Zotero atau Mendeley dan aplikasi sejenisnya, kita cek plagiasi, kemudian dicentang ini, exclude bibliografinya, tidak walaupun dicentang tidak menggunakan aplikasi referensi manager, itu tetap akan terbaca. Oh ya, tidak ada. Jadi dia akan terbaca plagiasinya. Nah, kalau cek di sini misalnya yang satu, biasanya terbaca 1%, jadi tulisan seperti ini saja. Tulisan seperti ini kan sudah pasti ada terus di jurnal ini. Nah, ini terbaca 1% kayak 13 gitu ya, terbaca 1%. Sama halnya juga dengan bibliografi tadi atau daftar pustakanya kita. Kalau ada 10, misalnya ada referensinya ada 10. Nah, kalau 10 artikelnya terbacanya 1% semua, nah itu sudah bertambah jumlah total keseluruhan overview-nya, meta overview-nya, skor keseluruhan. Nah, makanya pastikan menggunakan aplikasi referensi manager, kemudian quote. Untuk kutipan langsung, pastikan juga menggunakan quote. Quote itu kalau di panduan itu kan pakai itu harus pakai ini. Kalau misalnya ini tidak ada tanda seperti ininya dan kita anggap itu kutipan langsung, itu akan tidak terbaca. Kalau misalnya kalau pakai ini tidak terhitung sebagai plagiasi. Walaupun jumlah barisnya sampai 5, itu tidak terhitung. Jadi kalau misalnya langsung diketik begini saja, nah, dan ini kita maksud kutipan langsung, biasanya kesalahannya misalnya menurut A, menurut pengertian nah, misalnya seperti ini. Kalau misalnya seperti ini, kita anggap ini kutipan langsung, tapi kita tidak memberikan tanda petik 2 seperti ini, tanda petik 2 di tulisan ini akan terhitung sebagai plagiasi. Jadi kalau misalnya mau menganggap ini kutipan langsung, berikan tanda kutip seperti ini. Nah, misalnya ini kutipan langsung, semua ini kutipan langsung. Jangan lupa tanda petiknya. Kalau di panduan itu kan 2 model kutipan langsung. Modelnya seperti ini. 7 ketukan. Saya lupa berapa ketukan masuk ke dalam. Dan biasanya di italic. Nah, biasanya gini untuk kutipan langsung yang modelnya seperti ini, tapi kalau yang di sini cukup tanda petiknya saja. Nah, kalau kita tidak berikan dan kita anggap itu kutipan langsung, masalah di Turnitin akan terbaca. Masalahnya periksa, jadi ya dia tidak peduli itu maksudnya kutipan langsung atau tidak. Kalau tidak sesuai format ya nanti terhitung. Kemudian pastikan juga tanyakan exclude source-nya itu sampai berapa. Nah, di sini bisa kita atur. Apakah jumlah katanya, misalnya 3 kata yang sama,
Misalnya ini proses belajar merupakan. Kalau misalnya proses belajar merupakan ini 3 kata yang ini samanya ini tidak terhitung nanti, atau berapa persen. Kalau misalnya ini kan terhitung ini ada yang 1%, ini 1% terhitungnya 1%. Sorry, ini 12 ya, ini 1% hitungannya. Walaupun ini ada fokus setiap ini hitungannya 1% juga. Nah, ini bisa difilter, 1% itu tidak terhitung. Nah, kalau kita apply, biasanya jumlahnya akan turun drastis. Sama juga kalau kita filternya pakai kata, misalnya kita tidak ambil yang 4 kata banyak tidak? 4 kata masih banyak. Nanti diatur, nanti tinggal ditanyakan pengelolanya berapa kata atau berapa persen. Kalau saya biasanya minta berapa persen atau don't exclude. Nanti sudah masuk banyak. Jadi itu nanti kalau misalnya ngecek Turnitin, kalau misalnya do not exclude pasti besar hasilnya. Ini kan 1% dihitung semua. Makanya tadi salah satunya ke pustaka, pasti masuk daftar pustaka kalau tidak menggunakan format penulisan, kalau tidak menggunakan format penulisan ini, tidak menggunakan aplikasi referensi manager. Jadi silabus. Oke. Nah, ini kan semua berbayar. Kalau ada teman yang punya Turnitin, bisa minta tolong ke temannya untuk mengecek. Nah, kalau kita sementara menulis, nah, ini ada aplikasi web yang bisa kita gunakan secara gratis. Ini ngeceknya per paragraf solusinya. Jadi kita ngeceknya per paragraf. Contoh, oh ini udah ada. Sekian dulu yang recently. Oke, tadi ini bisa kita gunakan Plagium. Yang kedua itu ini ada Plagiarism Checker X, ini untuk Windows. Silahkan download karena ini banyak cracknya. Ini banyak cracknya, jadi bisa kita manfaatkan ini ya, cari yang sesuai yang bisa terinstall di laptopnya masing-masing. Misalnya saya tidak pernah coba juga yang pakai, maksudnya tidak pernah coba install. Kalau aplikasinya pernah saya pakai, ini enaknya untuk guru. Kalau guru itu bisa mengecek dari misalnya 30 siswa, bisa kita cek semua tugasnya. Jadi bisa saling cross check. Jadi nanti ketahuan siswa 1 itu bisa sama saja, bisa ketahuan kalau dia sama dengan siswa 10. Itu kelebihannya kalau ini. Ada juga pengecekan lewat internetnya. Kalau yang tadi ini contoh saja. Kalau Plagium itu untuk mengecek per paragrafnya kita, apakah ada kemiripan dengan artikel yang ada di internet atau tidak.
Kayak Turnitin kan kelihatan sumbernya dari mana. Nah, di Plagium juga ini kelihatan nanti sumbernya dari mana. Jadi seperti ini sumbernya. Cuman karena gratisan, makanya dia tidak muncul semua. Nah, nanti ketahuan juga kalau kita klik ini, nanti muncul komparasinya. Nah, ini juga biasa saya gunakan, misalnya saya dapat teori dari blog yang tidak ada sumbernya, kalau kita ketikkan di Google sebanyak ini, kalau kita ketikkan di Google Search sebanyak ini, biasanya tidak muncul. Nah, kalau gunakan aplikasi plagiasi, biasanya akan muncul kata-kata yang persis. Jadi nanti tinggal kita saring, oh yang mana duluan terbit. Jadi selain kita ngecek plagiasi, bisa kita juga gunakan sebagai mencari sumber aslinya. Jadi bisa kita cari sebagai sumber untuk mencari sumber aslinya. Misalnya kita dapat di blog dan kita tertarik dengan pendapatnya, ya udah kita cari sumber aslinya. Karena di blog itu biasanya kan tidak ada sumbernya, atau hasil catatannya kita bisa kita cari di sini. Kalau nanti ini cari mungkin yang versi ininya, cracknya. Saya rekomendasikan install juga ini aplikasi. Kalau harganya kayaknya 1 juta kalau nggak salah. Tapi ini bisa dipakai rame-rame. Satu lisensi bisa diinstal beberapa laptop. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan, Tabe? Oke. Waduh, gratisnya tanya sekarang. Udah. Udah mahal lagi, $39. Coba dulu gratisnya, nyari gratisnya ternyata. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Setengah 6 menit. Kalau misalnya tidak ada, kita kirim itu di pertemuan. Kalau misalnya nanti ada pertanyaannya, silakan tanyakan di grup, misalnya saya balas. Untuk pertemuan berikutnya, oh ya, ini biasa ada yang pernah gunakan salah satunya Zotero atau Mendeley? Atau kita sepakat yang mau diajarkan itu apakah Zotero atau Mendeley?
atau nanti minggu depan akan pertemuan berikutnya besok di pertemuan berikutnya lagi ini saya jelaskan, tapi kalau bisa kayaknya bisa selesai besok ini. Kalau nanti besok silahkan download semua artikel, buku, atau sumber referensi lainnya, karena kita mau perhatikan bagaimana mendambahkan ke dalam aplikasinya nanti, aplikasi referensi manajernya. Kita langsung besok praktek ini. Sama sekalian, mungkin besok juga bisa selesai ini. Jadi siapkan sumber referensinya yang siap dimasukkan ke dalam pangkalan datanya. Oke, kalau tidak ada lagi, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya nanti saya Warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.